Kasihan sekali Mama. Kalau bukan karena Adiknya yang nakal, memakai dan bersenang seumur hidup tidak menghabiskan harta keluarga, akhirnya meninggal karena marah. Mama. Dongxian. Sosialita top di Beijing. Dari kecil aku sengaja mempengaruhimu. Biar kamu bersenang-senang. Hanya untuk hari ini. Mengambil semua harta keluarga Dong. Menjadikan kau si top boros jadi bahan tertawaan. Semua selesai. Dasheng perusahaan penipuan, bagaimana uang perusahaan masuk ke sana? Kakak baik, kontrak ini kamu yang tanda tangani. Kamu lupa. Saat tanda tangan kontrak, kamu lagi apa ya? Oh iya, tanggal 4 Mei 205. Kamu lagi boros di meja judi. Itu bayar utangnya. Biar utangnya. Bayar utangnya. Jangan pergi. Bayar utangnya. Mau mati pergi ke samping. Bukan hanya bodoh masuk jebakan kita, Tapi juga rela melahirkan anak untukku. Pergi, kalian semua pergi. Mama. Jangan ganggu Mama. Mengenggu. Lahatlah kondisinya. Hampir mati. Mengapa kita perlu menggertaknya? jika meninggal tidak membutuhkanmu lagi. Kalian akan menjadi bajingan tidak diinginkan. Kami tidak menginginkanmu, ayah bajingan. Shuyan, maafkan aku. Saya terlambat. Putra mahkota, Anda tidak menikah karena Nona Do. Anda tidak perlu terlalu menyalahkan diri sendiri. Sayang sekali saya baru menyadarinya sekarang. Dia adalah orang yang kucari. Shuyan. Di kehidupan berikutnya, aku pasti akan menemukanmu lebih cepat. Bukankah itu yang disebut Pangeran Beijing? Dia diam-diam menyukai ibu. Dia terlihat sangat mencintai ibu kita. Jika saat itu ibu tidak terlalu naif dan bersama ayah yang buruk dan bersama paman tampan ini, situasinya tidak akan seperti ini. Kakak, mari kita lanjutkan meminta-minta. Ini di mana? Kita belum mati. Kita terlahir kembali. Kalian bertiga, anak-anak, cepat kemari. Tolong bantu aku ya, nanti ada yang tanya bilang saja tidak melihat aku pergi kemana. Bagus. Kakak kasih kalian permen. Nona mau kemana? Aku harus segera pergi. Terima kasih ya. Kalian merasa tidak? Tadi kakak itu seperti pernah kita lihat di mana ya? Rasanya seperti ketika Mom bilang sesuatu ke kita. Itu ibu kami.
Ibu, tunggu kami. Mama, Mama, apakah kamu memanggilku? Ya, kamu ibu kami. Aku tak pernah menyangka ini. Pertemuanku dengan ibuku setelah terlahir kembali adalah saat dia membolos. Ibu keren. Apa yang keren? Ketiga setan kecil ini berpakaian compang-camping dan wajah mereka kotor. Seperti anak gelandangan yang tidak kepala saya bingung, mungkin saya salah mengenali orang. Reinkarnasi lagi. Terlalu banyak menonton drama. Kalian bertiga pasti salah orang, saya bukan ibu kalian. Saya putri besar grup dong, belum pernah berpacaran. How could I be your mother? Kami tidak salah mengenali. Bahkan jika menjadi abu, tetap mengenali kamu. Kamu adalah ibu kami. Ibu, kamu masih hidup? Sungguh luar biasa. Sudahlah, mereka terlihat sangat keras kepala. bertemu mereka takdir. Aku bolos kelas, jadi ajak mereka jalan-jalan seharian. Anggap saja ini hadiahku karena telah membantumu tadi. Aku benar-benar takut pada kalian. Karena kamu bersikeras memanggilku seperti itu, hari ini ibu dengan senang hati akan mengajakmu keluar untuk bersenang-senang. Ayo, pengikut kecil. Kali ini, kita harus mengawasi ibu dan membantunya membuang sifat manjanya dan menjadi wanita tangguh dan mandiri. Ibu benar-benar mengganggu orang lain. Ayo pergi ke tempat lain. Ganti apa ganti? Aku suka minum bubur kedelai ini. Hari ini, ajak kalian coba. Dalam 1 menit, aku mau minum bubur kedelai yang baru bikin. bubur kedelai diminum pakai mangkuk dinasti Ming lebih sedap. Benarkah? Hanya 1 miliar saja. Meli. Minum bubur kedelai mangkuk ini pengaruhi rasa. Ambil mangkok topi Ming yang baru saya beli. Mari sini, kecil. Cepat coba. Apa ada masalah? Nggak enak ya? Aku akan bawa kalian ke tempat bagus. Sebelum itu, ganti dulu pakaian kalian. Ini mahal banget, Mom. Kita ke arcade aja, lebih seru. Nggak mungkin selama hidup. Apa-apaan ini? Nona Dong, sudut tongkat Anda. Oke, jangan ngomong banyak. Panggil bos ke sini. Baik, Segera. Nona Dong. Saya mau pesan 1 tongkat. Tongkatnya harus pakai kayu jati. Digosok jadi seperti cermin, bisa memantulkan cahaya. Warna ini harus sama seperti cat mobil super saya, ungu merah tua. Baik. Cincin penyeimbang ujung harus dikelilingi berlian kecil. Cahayanya kurang berkilau, pengaruhi suasana hati. Menjadi. Kulit pegangan ini harus pakai kulit anak sapi Prancis langganan saya, dan biar ahli pengobatan saya rendam dalam minyak herbalnya 3 bulan lebih dulu. Biar sehat kalau digenggam. Baik. Oh, masih ada. Ingat, berat seluruh tongkat biliar ini harus sama persis dengan tas tangan patinung kesayanganku, dan rasanya pun harus sama persis, sehingga aku dapat bermain dengan nyaman dengannya. Tampaknya jalan untuk mengubah seorang ibu masih sangat panjang. Berikutnya 3 safir 6 karat, 1 dari 3 di seluruh negeri, harga mulai 50 juta. Bu, jangan beli ini, jangan buang uang. Nomor 5 harganya 50 juta. Nomor 2, 55 juta. 150 juta. Nona, ini Tuan dan Sionya menggunakan koneksi mereka. Biaya pengiriman Anda ke program eksekutif singkat di Universitas Harvard.
Saudari, kamu tidak perlu belajar. Kamu hanya menghabiskan uang. Sewa seseorang untuk membaca, 150 juta untuk 3 kali kelas, dosennya nggak menarik. Sepakat, kursusnya membosankan, aku mundur. Nona Dong, selamat atas pembelian berlian. Nona Dong benar-benar punya selera koleksi yang bagus. Aku tidak mengerti koleksi. Merendam berlian dalam minuman bisa meningkatkan rasanya. Apapun kita katakan tidak ada gunanya. Apa yang harus dilakukan? Jean marah. Orang tua. Lihat, Adikku tren lagi. Ini. Bejenggen. Bagaimana mungkin membesarkan anak Bagaimana saya bisa mempercayainya dengan dong grup di masa mendatang? Kakakku mungkin. Hanya hidup dengan santai saja. tenang, masih ada aku. Nanti, aku pasti akan bantu kakak baik. Biar grup Dong semakin maju. Yutong. Keputusan mengadopsimu dulu adalah benar. Syukurlah ada kamu, bisa membuat hati kita sedikit terhibur. Dong Xuan sudah sampai, tapi kalian masih berpikir. Menyerahkan grup padanya. Suatu hari, aku akan buat kalian tahu aku terbaik sebagai pewaris. Grup Dong adalah milikku. Mami, ayo kita pulang dan kerjakan PR saja. Benar sekali. Antar mereka bertiga pulang. Ya, Bu. Mami, mau pergi kemana? Masa muda berani beraksi, atau sia-sia hidup. Kak. Saatnya bertindak, lakukan. Betul. Baku hantam. Jangan, Mami. Ya ampun, Mami mau naik pesawat buat baku hantam. Ayo kita cegah Mami. Rumah di mana? Aku antar pulang. Rumah Mami rumah kita juga. Jangan mengada-ada, Nona besar baru 18 tahun. Mana mungkin jadi mami kalian? Kita harus ikut Mami. Jangan biarkan Mami terus begini. Tapi harus pergi sekarang. Kalau tidak, pasti Dikirim ke panti asuhan oleh mereka. aku punya ide bagus. Lihat UFO. Akan ada perang. Dong Xuan. Baik-baik saja. Tapi berani menggoda pacarku, kamu nggak laku ya? Tutup mulut busukmu. Tentang pria itu. Dia berani bilang aku menggoda. Mulut penuh gigi, wajah penuh jerawat. Ya ampun, hanya kamu yang menganggapnya berharga. Mukanya mirip babi, berani gosip aku selingkuhan. Kamu cari mati ya? Sirenjia. Lindunj Mama. Hati-hati, Lihat ke kiri. Mama, keskivi ke kanan, keskivi ke kanan. Itu saja. Adik. setan kecil, setan kecil. Berani-beraninya kau memukulku. Baiklah, tapi berani-beraninya kau memukul anak itu. Para pria, tangkap mereka dan pukul mereka habis-habisan. Ibu dan adikku terluka. Ayo cepat pulang. Baiklah, ayo pulang. Cepat. Xiaoi, apakah kamu merasa lebih baik? Kakak perempuan, Di mana mendapatkan ini? 3 anak pelit, ya. Banyak pedagang manusia melatih anak-anak. Untuk menipu orang. kami tidak akan menipu Mama, kami bukan penipu. Yutong, salah paham, mereka bukan penipu. Lagi, punya banyak uang, mereka tidak bisa menghabiskan semua. Kakak, ketika papa dan mama turun, lakukan permintaan maaf yang baik, jangan bertengkar lagi. Lihat Yutong, pengertian. Kalau kamu mengerti dia,
Aku dan ayahmu tak mungkin marah seperti ini. Minum kuah kacang, lelang, dan rambutmu itu. Penampilan ini. Bagaimana merasa aman menyerahkan dong grup padamu? Aku dan ibumu pensiun, ingin lihat nanti kamu. Hadapi seperti biasanya yang bisa dilakukan. Perempuan jahat ini sengaja membuat ibu Dan kakek bertengkar. kita tidak bisa membiarkannya berhasil. Nenek dan kakek. Kalian salah paham. Mama melakukan ini karena alasan. Mama potong rambut dan buat gaya. Untuk disumbangkan ke anak-anak penderita leukemia. Minum bubur ketan itu untuk mempromosikan budaya tradisional. Bukan. Benar. Kami bertiga bisa membuktikan ini karena kami adalah anak-anak yang selalu dibantu Mama. Dan Mama juga bilang mau mendirikan yayasan amal di masa depan. Uang jajan semua buat bantu anak-anak. Nanti nggak bakal boros lagi. Benar kan, Mami? Benar. Itulah yang kupikirkan, belum sempat mengatakannya. Gadis kecil itu jelas sedang berbohong. Tapi 3 anak kecil ini bisa menahannya. Hal ini tidak kusangka. Memang hebat. Akhirnya ada berita baik yang bisa kita dengar. Ayah, ibu, tenang saja. Aku tidak akan bertindak ceroboh lagi. Pasti akan membuat keluarga kita bangga. Apa yang terjadi menurut kebiasaan? Dong Xuan pasti bertengkar dengan ayah dan ibu. Kenapa tiba-tiba berubah? Nenek kakek, Mami juga bilang mau adopsi kita. Kita tidak jadi yatim piatu lagi. Biarkan 3 anak ini tinggal, mungkin bisa mengubah Xuyan, membuatnya tidak terlalu manja. Baiklah, kalian bertiga adalah keluarga Dong. Hormati Mami dan nenek kakek dengan teh, barulah seperti keluarga sungguhan. Mami minum teh. Mami, nenek kakek, minum teh. Di kehidupan sebelumnya, kita bahkan tidak pernah bertemu kakek nenek dari pihak ibu. Di kehidupan ini, kita harus merawat mereka dengan baik. Ibu dan ayah, karena banyak hal terjadi di sini, Itu semua sudah akan pergi ke sekolah sekarang. Aku menitipkan Yutong dan 2 orang lainnya padamu. Mama. Apa yang sedang kau lakukan? Bu, sekarang sudah malam sekali. Ibu mau sekolah di mana? Bajingan kecil itu, akhirnya ada yang bisa mengendalikanmu. Adikku pasti ada urusan kalau keluar malam begini, jadi tolong jangan hentikan dia. Ibu, sebenarnya kami adalah anakmu, kami bukan yatim piatu, kami datang dari masa depan. Di kehidupan sebelumnya kamu ada. Dikhianati oleh adik yang kamu. Dia berpura-pura jadi anak orang kaya kemudian ditipu oleh ayah brengsek melahirkan kami. Akhirnya mereka bersekongkol membuat keluarga Dong bangkrut nenek kakek, dan kamu meninggal karena sakit hati. Kalian 3 bocah nonton kartun kebanyakannya. Ini sungguh. Ibu ada tahi lalat di perutkan. Dari mana kamu tak? Kami bertiga tumbuh di dalam pelukanmu sejak kecil. Tentu tahu. Jadi sekarang, ibu bisa percaya pada kami? Tai lalat di perut. Memang aku tahu, melihat mereka pertama kali, mereka memanggilku ibu, dan aku merasa mereka ramah. Apakah yang mereka katakan benar? Apakah Yutong ingin menyakitiku? Ibu, kumohon jangan jadi naik-naik lagi, kami tidak ingin ibu menderita. Tolong. Kalau aku tidak jadi boros seperti orang kaya, bukankah aku tidak akan bertemu dengan ayah kalian yang kalian sebut buruk? Bukankah kalian akan menghilang? Kalau kami menghilang tidak masalah. Asal Mama bahagia saja. Dong Yutong tumbuh besar bersamaku. Waktu kecil aku pernah jatuh ke kolam ikan. Dia pernah menyelamatkan. Dia yang mendorongmu. Sekarang janji, jangan dengarkan dia lagi, jauhi dia. Baik, aku janji. Mulai belajar sekarang, puas? Bagus sekali. Kecuali Yutong berbuat jahat di depan mataku, sulit bagiku untuk percaya. Dong Xuyan mulai belajar, mau maju. Terlambat. Selanjutnya giliranmu tampil.
Jamuan perjodohan oleh nenek keluarga Song, kesempatan hancurkan reputasinya. Tidak bisa bangkit lagi. Dia orang yang bodoh. Menundukkannya bukan perkara sulit. Apakah belum ada berita darinya? Bokeneko. Tak menemukan penyelamatmu. Kamu tak akan menikah seumur hidup? Nenek. Aku harus menemukannya. Dia adalah orang yang paling ingin aku lindungi seumur hidupku. Kalau tidak bisa menemukannya, aku lebih baik hidup sendiri. Anak nakal. Kamu mau buat aku sakit hati. Nenek. Jangan urus masalah ini. Menyangkut keturunan keluarga Song, harus mengurusnya. Sabtu ini aku sudah mengatur pertemuan kencan buatmu. Ini semua tamu elit Beijing. Kamu harus datang. Kalau kamu tidak hadir, jangan panggil aku nenek lagi. Baik, Nenek. Silakan. Mari kita bersulang. Mama, kami perlu bicara. Orang itu adalah Pria jahat menggertakmu di kehidupan lalu. Ayah itu, kamu harus menjauh darinya nanti. Ya dia, baiklah aku janji sama kalian. Hari ini, aku tidak akan berhubungan dengannya sama sekali. Pergilah ke area anak-anak. Hello, Nona Dong. Boleh saya traktir minum? Nona Dong. Boleh saya traktir minum? minum saja tidak seru. Kakakku jago bermain dadu, tak terkalahkan di seluruh Beijing. Kak, kenapa kamu menatapku? Tidak apa-apa. Lama gak main, ayo main beberapa ronde sesuai keinginanmu. Putra mahkota, ayo ikut main. Tidak, kalian saja yang main. Kakak, mulai. Oke, ayo. Kita main paling sederhana. Taruhan besar atau Tidak masalah. Kecil. kes. Maaf, Nona Dong. Oh, ayo lanjutkan. Besar. 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 Putri keluarga Dong, mahir bermain dadu. Manja, putri satu-satunya keluarga Dong. Kurang beruntung. Ayo kita lanjutkan. Baik, lanjutkan. Aku tidak percaya nasib buruk bisa kalah terus. Baik. Besar. Waduh, Kamu kayaknya kalah lagi. hari ini aku keluar tanpa cek kalender. Tunggu, aku ke kamar kecil Baiklah. denganmu. Celaka, ayah mau mencelakai ibu. Nona Dong, ini minuman yang kamu hutang. Bagaimana? Ayah. Ada apa ini? Yutong, ada apa? Keluarga Song adalah yang terkuat di Beijing, tak ada yang berani menyinggung mereka. Jika nenek Song tahu Dong Xuan berbuat keji di pesta kencan buta yang diadakan untuk putra mahkota, pasti akan menyalahkan seluruh keluarga Dong. Saat itu, Dong Xuan tak akan bisa bangkit lagi. Ayah kakek. Kakak Jia. Xuyan, apa yang terjadi padanya? Sesuatu telah terjadi. Bu, saya juga tak menyangka, kakak berani sekali. Dia di ruang pesta nenek Song. Kebo. Jam. Berani-beraninya menuduh kakakmu.
Pesta diadakan oleh keluarga Song. Berani-beraninya mencemarkan kakakmu. Apakah kau ingin mencelakakan kakakmu dan memusnahkan seluruh keluarga Dong? Nyonya Song selalu menekankan reputasi berani-beraninya cabul di pestanya keluarga Dong benar-benar mencari mati. Dong Shuyan adalah putri manjat di kalangan orang kaya. Cepat atau lambat, dia akan merugikan keluarga. Kakak perempuan membawa 3 anak dari luar. Mungkin itu adalah anak haramnya. Dan juga dengar-dengar, Dia di sekolah. merebut pacar teman sekelas. Jadi wanita simpanan. Kamu. Nayonya. Aku sangat marah. Jika ini benar-benar terjadi, keluarga Dong harus dikeluarkan dari ibu kota. Aku ingin melihat. Sebesar apa sebenarnya kaum elit di kota ini? Bagaimana bisa? Pangeran muda. Kenapa kamu ada di sini? Yutong, apa kamu maksudkan pacar kakakmu yang nakal? Adalah putra mahkota. Bukankah kakakmu tidak pandang tempat nakal? Bukankah dia bersama Wen Jing? Mengapa masyarakat ini Bertman. juga kamu anggap bersolek? Apakah kamu? Ingin membangun reputasi kebajikan? Bukan begitu, nenek ini. Itu tidak mungkin. Berani-beraninya menuduh cucuku. Aku sudah tua, hampir buta dan mudah ditipu, percaya pada omonganmu. Ini Fang. Fang apa? Orang Fang Chengshou sudah diatur semua. Seharusnya kalian melihat pemandangan buruknya, tapi tidak ada di sini seharusnya. Kukep. Dong Yutong, apa yang sebenarnya kau rencanakan? Apakah kau harus menjatuhkan kakakmu untuk merasa puas? Kelihatannya polos, tapi sebenarnya berhati ular. Dia anak adopsi, yakin dia cemburu karena kakaknya lahir sebagai putri kaya. Dong Yutong ini sebelumnya sudah bersumpah, lalu bagaimana dia akan menyelesaikan ini? Nenek. Tuan Putri Dong tidak kuat minum. Biarkan aku antar dia dulu. Wen Jing, jangan buru-buru pergi. Pesta dimulai, kamu sebagai tuan rumah pergi, bagaimana jadinya? Pelayan antar Putri Dong kembali. Tak perlu, Nek. Aku juga tidak tertarik tetap di sini. Mari pulang saja. Jangan mempermalukan diri sendiri di sini. Apakah mereka semua Ayo, aman. ayah bajingan ini Mari kita lihat apakah kamu berani menggertak ibu lagi. bersama kami? Kamu tidak bisa menggertak ibu. Jangan pergi. Membantu. Cuacanya sangat panas. Nona Dong, tolong sabar sebentar. Ada yang ingin ditanyakan padamu. Ada apa? Bicarakan nanti. Tolong aku dulu, aku kepanasan. Apakah kamu gadis kecil yang menyelamatkanku waktu itu? Paman tampan, aku mau bicara padamu. Pahlawanmu yang kamu cari bermasalah, cepat ikut kami. Ayo pergi. Jangan bicara, cium aku. Ciuman pertamaku. Itu juga ciuman pertamaku. Paman tampan itu. Paman tampan. Jangan ganggu. Kencan dengan paman tampan. Benar, Akhirnya mereka punya berdua, kita harus mendukung Mama. Jangan biarkan dia kembali pada ayah yang buruk. Ayo pergi. Anak-anak kembali. Anak-anak kecil kembali. Aku tanya kalian. Bagaimana kalian yakin dia orang yang menyelamatkanku? Tidak bisa memberitahunya. di kehidupan Di kehidupan, Dengar dari mulutnya sendiri kan. bahkan hantu pun tidak percaya itu. Jadi gimana? Lihat aku. Kalau begitu kita tahu. 3 anak ini tidak bisa dapat jawaban.
Harus tunggu Dong Shuyan sadar dulu. Ayo masuk mobil dulu. Pulang dulu bicara. Ikut paman tampan pulangnya. Pelen-pelen. Jangan bergerak. Mandi air dingin saja sudah cukup. Tidak. Aku tidak mau mandi air dingin. Aku mau pelukan. Terasa sangat kuat, rasanya benar-benar kuat. Nanti kau bisa melindungi mama. Sudah sadar. Bagus, aku mau tanya. Apakah kamu orang yang menyelamatkanku? Maksud orang menyelamatkan? Dia bicara apa? Mungkin anak-anak bilang begitu untuk menyelamatkanku. Itu. Bukan aku. Kamu salah orang, bukan kamu. Bukan kamu itu. Apa iya atau bukan? Ada urusan, permisi. Cepat-cepat. Pergi-pergi. Kamu benar-benar. Pahlawan penyelamat yang dicari paman tampan. Dia adalah penyelamatku. Lelaki benar-benar berani memberiku obat bius. Di mana yang lain? Ayah kita yang bajingan telah diikat di kamar kecil. Kalian bertiga memilih tempat bagus. Hari ini, izinkan saya memberinya sambutan yang layak. Kamu membiusku. Menjelaskan. Siapa yang menyuruhmu memberiku obat bius? Ibu berhasil memukul ayah dengan baik. Ini seharusnya tidak dianggap sebagai kekerasan rumah. Tentu saja tidak. Aduh, mulutnya disumpal. Bagaimana dia bisa bicara? Iya ya. Karena panik jadi lupa. Katakan, siapa yang menyuruhmu? Saya. Jangan pukul, aku bilang, ini Yutong. Lihat ibu, percaya kami, kan? Dia cuma mau celakainmu. Ya, Bu, sekarang ibu mesti percaya pada kami, kan? Heran. Itu benar-benar Dong Yutong. Kenapa kau memukulku jika dia? Aku memukulmu. Kalian serigala dan rubah bersekongkol, pantas dipukuli. Bagus sekali. Kenapa mencari begitu lama? Masih belum ada kabar. Pangeran. Utamanya karena penyelamat Anda terus makan sepanjang perjalanan. Taskiri pikmenu tupivayanya, zeluru kamera. Tidak pernah menangkap wajah penuh. Mengandalkan fotosis yang samar. Memang sulit untuk mencari. Tidak bisa menemukan dengan wajah. Cari gelang di tangannya. YK. Ayah ibu, maafkan. Tidak ingin kakak. Tersesat lagi. Kalau tidak, seluruh keluarga Akan hancur di tangan kakak. Nenek kakek jangan dengarkan dia. Dia cuma iri sama Mami. Dia cuma merasa. Mami memang lahir jadi nyonya besar. Tapi dia hanya seorang anak yang bergantung pada orang lain. Dia merasa Tuhan tidak adil, jadi dia ingin menyakiti ibu. Dia ingin membuat ibu tak berdaya supaya dia bisa dengan mudah mewarisi keluarga Dong. Bagaimana anak-anak ini tahu apa yang aku pikirkan? Apakah mereka benar-benar ulat dalam perutku? Dong Yutong. Selain orang tua, kamu adalah yang kupercaya. Aku tidak pernah meragukan yang kamu katakan. Ini niatmu yang sebenarnya. Ibu, ayah, kakak, tolong maafkan aku. Aku hanya salah lihat, makanya aku salahkan kakak. Apalagi ujian sebentar lagi.
Keluarga Dong juga sedang Nomor 1 di kelas. untuk membawa kehormatan. Memangnya jadi nomor 1 hebat ya? Ibu juga bisa jadi nomor 1. Benar sekali. Lupakan saja. Nanti kalau kami tidak ada, masih bisa tinggalkan saingan buat mendorong Shuyan berkembang. Dia tidak bisa di bawah perlindungan kita. Cukup sudah. Pengganlah. Kali ini aku maafkan sementara. Makasih Pak. Nah, aku sekarang balik ke kamar buat merenung. Percayalah. Kali ini, Kamu harus dapat peringkat. kalau tidak, jangan panggil aku bapak lagi. Baik, Paman Dong. Puas, main api akhirnya terbakar. Aku akan segera pergi mengembara dengan Mama, Kamu harus berubah. di mata nenek dan kakek. Biar nenek dan kakek merasa kamu bisa jadi pewaris keluarga Dong, baru mereka tenang serahkan keluarga Dong padamu. Mama, percaya padaku. Kalau kamu berusaha setengah keras seperti saat jadi orang bergaya di Beijing, pasti bisa jadi yang pertama. Mama harus melepaskan. gelar orang bergaya di Beijing itu. Nanti biar mereka terkejut lihatmu. Belajar itu sulit. Tidak sulit, Mama. Kita sudah menyusun. Serangkaian renovasi dan rencana sekarang. Kelas transformasi Mama dimulai. Langkah pertama, usaha keras. Apakah kalian serius? Mama, kamu harus bertekad. Baik. Baik. Bertekad. Langkah kedua, pindah rumah untuk pendidikan. Menurut legenda, Ibu Meng ingin anaknya punya lingkungan belajar yang lebih baik. Pindah rumah 3 kali. Mama, lihat kamar kamu. Banyak hal yang mengganggu belajarmu. Kita harus ganti kamar buat kamu. Ini gudang, sayang. Di sini nggak ada apa-apa. Mama, di tempat yang sulit. Lebih mudah untuk fokus. Tapi, kosmetik, majalah, pakaian high fashion terbaru. Dan tas edisi terbatas. Semua ini nggak perlu? 5 tahun ujian, 3 tahun simulasi, analisis pengetahuan. Bukan. Saya mahasiswa, mulai dari SMA lagi. Gimana menurutmu? Teman-teman, Hari ini ada keajaiban di kelas kita. Ada seorang murid bernama Dia dapat nilai sempurna. pertama di angkatan. Angkat Memang Ren tentu luar biasa. di kelas ada bermarga Dong. Kok bisa dia yang jadi pelari terbawah? Kakak perempuan. Maaf, meskipun kamu telah belajar sangat keras akhir-akhir ini. Hal-hal seperti belajar. Belajar menit terakhir tidak ada gunanya. Sudah terlambat perbaiki pagar setelah domba hilang. Silakan datang ke sini untuk menerima penghargaanmu, Dong. Takdirnya diinjak di bawah kakiku. Tak lama lagi orang tuaku akan melupakan kesalahanku dan terus bangga padaku. Yong. Bu, Saya di sini. Bu, Bukan kamu, tapi Dong Shuyan, siswi Dong. Oh, dia ya. kok dia ya? Ada apa ini? Dia dapat nilai sempurna. Bu, kamu salah? Bagaimana bisa Dong Pemalas yang tidak peduli. nilai rapornya dibuka? Itu menyangkut privasi. Tidak apa-apa, guru umumkan saja. Bahasa Inggris no. Yang lainnya semua nilai sempurna. Ini bagaimana mungkin? Siswa Shuyan. Ada ketidakpuasan terhadap saya? Jika ada kesalahan saya sebagai guru, bisa dikatakan. Tidak, guru. Saat ujian bahasa asing, saya terlalu mengantuk lalu tertidur. Jangan khawatir, guru. Kali berikutnya saya tidak akan menyerahkan lembar kosong, tidak menyulitkan Anda. Dong Yitong. Saya jadi nomor 1 ingin memberitahu Anda, asalkan mau berusaha, segalanya mungkin. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Naga, selamat ya ibu. Selamat ya, Ibu. Shuyan kali ini dapat nilai bagus. Paman Dong. Sekarang boleh panggil ayah, kan? Kamu ya. Yutong. Nilai jelek kali ini, teruslah berusaha lain kali.
Ayah senang melihat kalian berdua saling mengawasi dan maju bersama. Selamat, Kakak. Kenapa sih Don Shu yang bisa dapat peringkat 1? Rasanya karakter Don Shu Yen sekarang. Semakin jauh dari yang seharusnya. Jangan harap, ini karakter yang kubuatkan untuknya. Besok adalah acara amal 3 tahun sekali. Sesuai kebiasaan, Don Shu yang seharusnya mewakili keluarga Don hadir. Aku mau kamu menghentikannya datang. Biarkan dia tetap di tempat. Kak, aku akan antar orang tua ke aula dulu. Jangan berpikir untuk datang, pergi saja. Pergi. Mama keluar, Jadi anak baik ya. Mama, tenang saja. Yang perlu dijaga sebenarnya adalah kamu. Oke, dadah. Pertama, minyak super licin tanpa warna dan bau, lalu longgarkan baut penting di bahu jalan. Saat kau berbelok nanti, Mobilnya akan tergelincir tak terkendali. Keluar jalur menabrak pinggir jalan. Berita headline besok adalah kecelakaan mobil Nanf. Pantas saja. Dong Shuyan, aku ingin menyaksikan akhir dari dirimu, nikmatilah kecepatanmu untuk terakhir kali. Dia datang. Cepat, lebih cepat lagi. Sekarang, jatuhlah sekarang. Hal bodoh. Duduk di sana nonton tak pegal leher. Jalanannya licin banget. Sekrup juga kendor. Lain kali mau mainin aku. Ingat pakai trik yang lebih pintar. Dongxian. Hari ini kamu gak bisa ikut lelang. Madel kau. Ternyata benar kamu. Benarkah itu kamu? Apa maksudmu itu aku? Lewat, aku antar kamu ke rumah sakit. Tidak bisa. Aku harus segera ke acara lelang. Percayalah padaku. Mommy, kamu terluka, Mommy. Tidak apa-apa. Mami baik-baik saja. Sudahlah, aku benar-benar harus pergi ke acara lelang. Wah, ibu sama om tampan berciuman. Malu? Maaf ya. Kompak banget. Kalian bertiga, tenang. Pangeran, itu. Maaf ya, bukan sengaja. Nggak mau dengar. Sekali lagi. Pangeran, mereka bertiga nakal. Cuma bercanda, mereka nggak bermaksud jahat. Maaf ya. Tuan muda itu, sudah kubilang aku tak bermaksud begitu. Percayakah Anda? Paman tampan, jadilah ayah kami. Kami semua sangat menyukaimu. Biarkan saya membantu Anda duduk dan beristirahat sejenak. Saya akan menjawab panggilan ini. Paman tampan itu baik. Aku setuju. Jangan bicara omong kosong. Nomor 4, 700.000. Orang tua. Kakak belum datang. Biar aku mewakili keluarga Dong.
Kita hampir sampai di rumah keluarga. Shuyan, apa ini? Bukankah lebih dewasa? Yutong, siapkan diri. Pangeran, gelang di tangan penyelamat Anda adalah cenderamata dari lelang amal. Bukankah hari ini adalah lelang amal itu? Dia juga akan ikut lelang amal itu. Benarkah itu dia? Aku harus pergi ke lelang, bakal telat. Biar aku antar, kebetulan aku juga mau ke sana. Mami, serahkan pada Om ganteng ini ya. Sekarang, sambut keluarga Dong menampilkan barang antik hari ini. Tunggu dulu. Terima kasih. Sungguh beruntung masih hidup. Keluarga Dong adalah keluarga antik. Setiap barang antik yang mereka jual selalu mencapai harga tertinggi. Ini adalah bantuan besar bagi amal kita. Mari kita tunggu dan lihat. Dong Shuyan, kali ini aku sudah siap. Sebagai keluarga antik, memberikan barang cacat dalam lelang amal. Identitas ini seumur hidup tidak akan bisa lepas. Bagaimana bisa keluarga Dong panggil barang rusak atas panggung? Aku rasa dia yang merusak. Benar-benar tidak berguna. Memelukan. Keluarga Dong punya anak perempuan. Sangat tidak beruntung. Ini, apa yang terjadi? Sebelum pergi, masih baik-baik saja. Yutong, sebelumnya di tempatmu. Kamu harus memberi penjelasan. Mama, aku tidak tahu. Di tempatku, semua baik-baik saja. Semua hadir bisa membuktikan. Mungkin kakak tidak sengaja merusaknya? Lagi pula kakak di rumah sering bilang, Barang antik ini seperti sampah. tidak ada nilai koleksi, makanya tidak diambil hati. Padahal lahir dari keluarga antik, tidak nyangka diam-diam meremehkan barang antik. Ada kamu di... Cepat atau lambat akan... Menurutku keluarga Dong tidak benar-benar ingin beramal. Kalau tidak, mengapa membiarkan si pemalas terkenal memegang peran penting seperti itu? Menurutku salah menyangka kerikil sebagai mutiara. Meski nona kedua dari keluarga Dong bukan anakan, dibandingkan dengan putri sulung Dong. Tidak tahu berapa kali lebih baik. Bukan yang merusak benda kuno ini. Kakak, jangan membantah. Mengetahui kesalahan dan memperbaiki... Masih keras kepala, penyelenggara, keluarga Dong meremehkan tamu terhormat, rumah lelang, dan badan amal. Keluarga Dong harus diusir dari lingkaran sosial elit. Usir dari lingkaran Keluar, keluar. Kepada semua yang hadir. Kalian keluarga kaya, mengapa penjelasan Nona Dong tidak didengarkan? Hanya asal berkata ikut saja. Itu keluarga macam apa? Kakakku hanya seorang manja. Mengucapkan terima kasih atas nama kakak saya kepada pangeran atas bantuannya. Dong Yutong, hari ini aku akan membuatmu melihat apa bersua kembali setelah 3 dan memandang dengan hormat. Antik ini bisa perbaiki sekarang. Tidak akan mempengaruhi lelang. Kakak, kamu omong apa? Ini barang antik, ahli terbaik pun akan sulit membuat. Kamu tidak mengerti barang antik, bagaimana bisa memperbaikinya? Dengan omonganmu saja? Pemula, omong besar. Dia sedang mengulur waktu. Tenang, tak ada yang berani melindungimu dari kemarahan massa. Jika bisa memperbaikinya sekarang. Bagaimana jadinya? Kakak, jangan berdebat lagi, ini hanya akan membuat keluarga Dong semakin malu. Jika bisa memperbaikinya, aku akan menyumbang 1 miliar. Aku tambahkan 1 miliar. Dan ketika nama saya ditulis terbalik. Berani sekali. Mama kami datang. Sayang. Kelihatannya kuku profesional. Dia benar-benar mengerti ya. Tidak mungkin. Pasti hanya berpura-pura. Kakak, di acara besar seperti ini. Jangan berpura-pura. Kenapa ribut? Tenang sedikit. Retakan menunjukkan perpanjangan linear, panjang 3,7 cm. Lebar 0,1 mm. Struktur tubuh tidak ada luka yang jelas. Seharusnya. Retakan pelepasan tekanan. Permukaan porselin lokal kehilangan kilau, mungkin cedera lama saat Lebih baik diperbaiki. perubahan besar suhu, kelembaban, atau getaran ringan. Yang memicu perpanjangan. Ini adalah retakan tegangan. Penilaian ini sangat profesional. Pilihan kata tidak seperti orang awam. Metodenya juga tidak biasa. Kakak, kapan kamu belajar ini? Jangan-jangan baru saja belajar.
Di acara hari ini, bukan berarti kamu bisa asal pakai istilah untuk menyimpulkan. Restorasi antik menekankan memperbaiki seperti aslinya, dengan intervensi untuk trauma tegangan, harus membersihkan bagian yang patah menyeluruh. Pastikan bebas debu. Minyak tidak bisa menggunakan istilah profesional untuk Diam. kami. Lihat aksi kakak. Aksi ini dan penjelasannya. Tingkat ahli. Suntikan perekat khusus berkonsentrasi rendah, penetrasi tinggi, dan tahan penuaan. Jumlah dan kecepatan penyuntikan penting, terlalu banyak meluap dan mempengaruhi permukaan, terlalu sedikit tidak melekat. Kapan putri kita belajar semua ini? Teknik ini lebih mahir daripada leluhur kita. Hanya pamer saja. Bagaimana dia bisa mengerti ini penampilan Nona Dong? Sudah setara dengan tingkat master, mari kita lihat saja. Kurangi menilai orang lain. Perbaikan sudah selesai. Retakannya tidak terlihat lagi. Permukaan glasirnya juga kembali bersih. Luar biasa. Teknik dan keterampilan ini, Nona Dong, setara dengan tingkat master. Terrepresentasi dengan Pak Dong, beruntung punya putri seperti dia. Benar-benar luar biasa tersembunyi. Shuyan benar-benar berubah, memberi kami kejutan besar. Bukan lagi putri kaya dari ibu kota. Iya, kali ini juga membuatku terkesan. Mami berhasil menyelesaikannya, tidak buruk. Mami benar-benar berbakat, sedikit belajar sudah bisa melakukannya dengan baik. Mami, kamu adalah idolaku. Ini. Bagaimana? Kakak tidak pernah menyentuh ini. Pasti menggunakan sesuatu. Cara pintas yang curang, Nona Dongshuyan sudah menyelesaikan perbaikan. Semua orang bisa lihat, keraguanmu itu tidak ada gunanya. Atau perkat ini nantinya bisa gagal. Merusak porselen. Tidak, aku tidak percaya. Demi keselamatan, kita minta pengakuan dari Master Internasional, Master Restorasi Porcelain Master Chen, akan menghubungi dia lewat video. Master William Chen. Hubungkan saja. Berinisiatif sendiri. Hubungi Master William Chen. Hasilnya gak bisa tersambung. Kecil-kecil, kalian saja yang datang. Master William, aku sudah menemukannya. Hello Master William. Master, Maaf mengganggu. Di sini kami punya Gucci King Qianlong yang retak. Ada yang memperbaiki di tempat, tapi kami. Lama tak jumpa. Xiaoyan, benarkah itu kamu? Ini aku. Bagaimana mungkin? Ada hubungannya dengan Master William. Xiaoyan. Apakah ini karya yang kamu perbaiki? Karya ini benar-benar sempurna banget. sampai kilauan pun diperbaiki, keterampilanmu makin meningkat. Terima kasih atas pujian, Guru. Bagaimana bisa? Apakah Master William keliru dia murid terakhir Anda? Nona Dong memanggil Master William guru. Sungguh luar biasa. Kabar tentang Nona. Dia kaya raya. Melihatnya, dia wanita cantik sempurna. Semua, Xiaoyan adalah ahli restorasi terbaik dalam 100 tahun terakhir. Dia sangat berbakat dalam bidang porselen. Saya merasa terhormat menerima murid terakhir. Ibu menang telak. Wanita jahat ini ingin mempermalukan ibu. Teknologi Mami yang begitu cemerlang. Pasti akan mendapatkan pengakuan. Orang itu rencananya gagal dan dipermalukan. Benar-benar memuaskan. Astaga, Nona Dong. Anda benar-benar luar biasa. Ternyata murid terakhir Master William. Teknologinya luar biasa. Kami tadi benar-benar tidak mengenali orang hebat. Selamat, Dongzong. Putrimu benar-benar luar biasa. Shuyan, hari ini kamu membuatku sangat terkejut. Benar-benar kebanggaan keluarga Dong. Shuyan, putri baik. Mama tidak tahu kamu sebaik ini. Perubahanmu. Mama terkejut. Kamu jadi murid Master William? Kamu tidak pernah membaca buku, hanya belanja. Bagaimana mungkin? Aku tidak percaya, karena bujukanmu. Aku jatuh jadi pecundang. Dibenci orang. Juga berkat kamu yang mengembangkan potensiku. Semua yang tidak menjatuhkanku hanya akan membuatku lebih kuat. Pak tua, kamu harus pensiun. Memperbaiki barang antik ini benar-benar menguras tenaga.
Tapi Shuyan masih kecil, belum bisa tanggung jawab semua perusahaan. Bagaimana saya bisa mundur sekarang? Keluarga Dong adalah keluarga barang antik, saya juga harus paham barang antik agar bisa mandiri secepatnya. Mana mungkin, beberapa hari. Dalam beberapa hari sudah jadi murid ahli restorasi internasional. Jelas kamu itu cuma. Saya tidak percaya, kamu licik. Tidak percaya, orang bisa berubah. Keluarga Dong percaya kamu diadopsi. Kamu melakukan kesalahan, mereka memaafkanmu. Tapi kamu tidak menyesal. Tidak tahu menyesal. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Xiaoyan? Hari ini, barang antik ini dirusak oleh Dong Yutong. Dong Yutong sebagai anak angkat, memfitnah Miss Dong sambil berpura-pura baik hati, benar-benar seorang green tea. Ya, dengar-dengar dia juga waktu itu di acara perjodohan Nenek Song. Memfitnah Miss Dong atas perbuatan tidak senonoh adalah kebohongan. Bagaimana bisa punya adik seperti ini? Cukup. Dong Yutong, lagi-lagi kamu, kesalahanmu yang lalu begitu besar. Karena hubungan dengan keluarga Dong. Aku membiarkanmu Tidak disangka kali ini, kamu malah mengerjai kakakmu lebih parah. Mulai hari ini, kamu dan keluarga Dong kami tidak ada hubungan apapun lagi. Mulai hari ini, kamu dan keluarga Dong kami tidak ada hubungan apapun lagi. Tolong jangan usir aku, ayah ibu. Aku ini sebenarnya Nanti harus hidup bagaimana? Mau bagaimana hidup, terserah. tidak ada hubungannya dengan keluarga Dong kami. Kami sudah memberi satu kesempatan, tapi kamu tetap tidak menyesal. Saat kamu dengan kejam menjebak Shuyan dulu, apa kamu tidak terpikir akan diusir ke jalanan? Ayah ibu, margaku juga Dong. Aku keluarga Dong. Kalian tak bisa lakukan ini padaku. Masih berani bilang kamu dari keluarga Dong. Aturan keluarga Dong kita adalah memperlakukan harta seperti air, menghargai seperti emas. Kamu sengaja merusak barang antik untuk menjebak kakakmu. Meskipun itu sebuah benda, tapi itu mengandung sejarah dan budaya. Kamu sama sekali tidak pantas menjadi bagian dari keluarga Dong. Wanita licik ini akhirnya akan diusir dari rumah. Semakin jauh dia dari Mami, semakin aman Mami. Usir batu sandungan ini. Mami akan lebih lancar nantinya. Semua. Karena kita semua ada di sini hari ini. Saya ingin mengumumkan sesuatu. Kinerja Shuyan barusan sudah terlihat oleh semua. Jadi saya umumkan. Mulai sekarang dia yang akan mengambil alih keluarga Dong. Semua keputusan grup Dong di masa depan akan ditangani sepenuhnya oleh dia. Baiklah. Selamat, Nona Dong. Selamat, Mama jadi pewaris. Mama jadi pewaris memang sangat tepat. Terima kasih, sayang-sayangku. Mama ingin berterima kasih. Tanpa kalian, Mama tidak mungkin berhasil. Lelang barang antik setiap 3 tahun adalah untuk mengumpulkan dana. Setiap kali ada sebuah gelang yang melambangkan organisasi kita. Silakan naik ke panggung untuk menerima gelang baru kali ini. Gelang. Ayo, yang ini bagus. Tanya sebentar. Nona Dong, boleh tanya, 9 tahun lalu gelang acara lelang amal. Anda punya tidak? Ini, aku sepertinya belum pernah lihat. Oke. Aku akan bawa mereka pulang dulu. Semua gadis sudah aku tanya, tidak ada yang punya gelang ini. Mungkin ada yang terlewat. Terus cari. Kalau ada berita kabari aku. Baik. Kamu sebenarnya di mana? Dalam hidup ini pasti aku akan menemukanmu. Mami, tadi paman ganteng itu bantu bicara. Cepat ucapkan terima kasih padanya, harus terima kasih. Itu. Terima kasih ya. Mami tidak tahu cara bicara. Paman tampan, Mami ingin bilang dia 19 tahun, jomblo, tinggi 1,65 meter, berat 45 kilogram. Zodiaknya Libra. Paman tampan. Saya. Bukan itu maksudnya. Saya 20 tahun, tinggi 1,85 meter. Berat 70 kilo. Jomblo kah? Jomblo. Paman, kamu dan ibu sama-sama lajang, kenapa tidak bersama saja? Ini kesempatan emas. Jika Anda menyukai sesuatu, Anda harus mengatakannya. Jangan pernah menyembunyikannya.
Jangan pernah seperti di masa lalumu, menyesalinya hanya setelah ibu tiada. Kehidupan sebelumnya. Kehidupan sebelumnya. Kehidupan sebelumnya yang mana? Maaf, anak-anak kebanyakan nonton kartun dan ngomong sembarangan. Aku akan bawa mereka sekarang. Ayo cepat. Putra mahkota. Orang yang kucari adalah Nona Dong, kan? Anda sudah mengetahuinya. Insting saja. Penolongmu ditemukan. Itu Dong Yutong. Apa? Pendron. Aku adalah orang pernah menyelamatkanmu saat kecil. Sekarang aku tidak punya rumah. Sebagai balasan kamu harus memberiku rumah ya. Tak disangka penolongku ternyata dia. Tak disangka, penolong hidupku ternyata dia. Tuan muda, kau harus tahu cara membalas budi. Jadi, tetaplah dulu di sini. Dongxian. Kau juga tak mendugakan. Aku masih bisa balik keadaan. Yutong. Kamu ini tak berguna. Bahkan dia tak bisa kamu halangi, semua sudah berlalu. Aku dengar kabar penting. Sekarang Song Wenjing sedang mencari pahlawan masa kecilnya. Gelang ini. Itu milik Dong Shuyan. Dong Shuyan adalah pahlawan dia cari. Tapi Song Wenjing belum tahu. Yang dia cari adalah Dong Shuyan. Jadi aku bisa berpura-pura menjadi dia. Mama hari ini agak aneh. Kakak bodoh, Mama sedang jatuh cinta. Pasti paman tampan. Om tampan ingin jadi ayah kita. Walau diusir dari keluarga Dong, tiba-tiba jadi tunangan Pangeran Emas. Sekarang hubungan mereka sudah terbuka. Suyen. Kalau ada masalah, ceritakan ke Mama. Jangan stres. Ayah dan ibu selalu jadi penopangmu. Mama, kamu belum makan seharian. Kalau begini terus, kesehatanmu bisa memburuk. Benar, Mama. Kesehatan paling penting. Kamu harus makan sesuatu. Sudah malam. Jam 4 harus ke tempat. Kalau dia belum pergi, mungkin sudah terlambat. Ada apa ini? Kenapa jadi begini? Papa dan Om tampan terjadi sesuatu ya, yang kita nggak tahu? Suyen. Kamu baik-baik saja? Jangan khawatir. Pria. Hanya batu loncatan menuju kesuksesan saya. Nggak nyangka kan? Diusir dari keluarga Dong. Sekarang jadi tunangan sang pangeran. Hari ini saya mewakili grup Song. Menghadiri pertemuan ekonomi. Kamu mewakili siapa, bukan urusanku.
Selamat datang semua di KTT Ekonomi tahun ini. Pertama, mari kita sambut tunangan Direktur Keluarga Song, dari keluarga terhormat di Beijing. Wenjing Adi Urizen. Saya mewakili grup Song menghadiri KTT Ekonomi, dan akan menyampaikan pandangan ekonomi. Tunangan pangeran mengerti. Pangeran Enggon Menienggang. Kita cukup bertepuk tangan saja. Baiklah, saya telah selesai berbicara. Terima kasih semua. Selanjutnya, mari kita sambut Direktur Grup Dong, Nona Dong Shuyan, untuk menyampaikan pandangannya tentang ekonomi. Penuh dandanan, Nona Na juga mau bermain keuangan. Di acara seperti ini, benar-benar semua orang bisa masuk. Mainkan keuangan di usia muda membuang waktu. Apakah keluarga Dong tidak punya? Orang lain? Para senior, rekan-rekan senior, maaf sudah mengganggu waktu Anda. Kakak saya Dong Shuyan lebih tertarik pada seni dan fashion. Untuk hal-hal keuangan rasanya sedikit membosankan. Tidak terlalu paham. Dia datang kali ini untuk belajar. Sambil membuat PPT. Lebih menarik. Silakan lanjutkan kesibukan masing-masing, tidak perlu dengar serius. Acara puncak seperti ini. Sejak kapan jadi kelas untuk putri orang kaya? Tahu apa itu GDP? Menjadi cara membaca grafik. Pembawa acara, segmen ini tidak perlu dilanjutkan. Lebih baik langsung lewati saja. Jangan buang waktu teman-teman di sini. Silakan buka ponsel Anda, saya akan mulai berbicara sekarang. Ini, Visualisasi didorong oleh aliran data, algoritmanya, rendernya sangat kuat. astaga, Dia yang buat. siapa bilang bodoh? Teknik ini harusnya milik ahli. Area merah ini, titik cahaya tepat di lempeng Asia Tenggara, adalah bom waktu yang mereka sembunyikan. Model menunjukkan. Itu hampir meledak. Cukup, Dong Shuyan. Apa yang kamu bicarakan? Jangan terpedaya olehnya. Tidak mungkin. Semua hal yang berlebihan ini salah. Tahukah akibatnya seberapa besar? Ini bisa membahayakan nyawa. Saya tidak akan membiarkan kamu menipu dunia. Dong Yutong. Kamu gila. Kita mendengar bagian penting, model, data, prediksi besar. Selesai sudah. Semua ini hancur. Gimana? Kenapa? Kasih tahu kamu. Tunangan dengan Pangeran Beijing. Mau ngapain aku bisa ngapain. Berani pura-pura paham finansial. Bagus sekali dihapus. Hapusnya tepat waktu. Terima kasih telah membantu menyelesaikan masalah kaleng kadaluarsa berjamur. Sekarang, mari kita lihat apa yang benar-benar terjadi di dunia saat ini. Aktifkan modus real time. Prediksi 48 jam ke depan, mata uang akan jatuh bebas. Pemegang Cepat terjun payung untuk menghindari risiko. Pasar obligasi negara panik. Lari jauh, segera jual, emas terus naik. Bisa dibeli. Cepat-cepat ikuti Budong jual saham A, beli emas. Memang anak muda berbakat, pintar dan pandai. Dewiku, hormatku, sistem ini dijual? Tidak mungkin. Jangan tertipu oleh. Diamlah. Menurut hasil pengujian, Kata Budong benar. Jangan dengarkan dia. Sekarang sebagai tunangan dari putra mahkota Jing dari grup Song, saya perintahkan kalian. Segera keluarkan grup Dong dari daftar. Saya ingin grup Dong bangkrut. Siapapun yang berani membangkang, berarti menjadi musuhku, juga menjadi musuh grup Song. Dia sama sekali tidak mewakili grup Song. Karena sebenarnya tidak. Tunangan saya. Apa yang kamu omongkan sih? Dong Yutong, kamu berani sekali saat aku menyelidiki kebenaran. Mengaku di luar sebagai tunanganku, menyebabkan grup Song kerugian besar. Bersiaplah untuk kompensasi besar. Shuyan, gelang ini punyamu kan? Kayaknya agak familiar, Dong Yutong mencuri gelangmu. Berpura-pura penyelamatku. Sebenarnya, penyelamatku itu kamu. Waktu kecil aku ada masalah gula darah. Gendong aku ke rumah sakit. Masih ingat gak? Kamu si kurus itu. Bukan Wenjing, ini aku menyelamatkanmu, bekasnya masih ada. Dia berbohong.
Bekas lukamu itu palsu. Aku sudah melihat fotomu. Tidak pernah ada bekas luka di sana. Di bahuku juga ada bekas luka. Menurutku jelek. Jadi aku menutupinya dengan tato. Shuyan. Orang yang kucari itu adalah kamu. Kamu. Hebat sekali. Hebat banget. Kenapa? Kenapa kamu adalah putri besar keluarga? Lahir langsung terhormat. Aku anak yatim yang diadopsi keluarga. Baru hidup enak. Kenapa semua yang baik-baik milik kamu? Song Wenjing. Meskipun memalsukan luka itu benar. Tapi orang yang bersamamu semalam. Itu memang aku. Kalau nggak mau bertanggung jawab. Aku laporin kamu atas pemerkosa. Kamu licik. Kamu kan pangeran lingkaran Beijing. Kalau kejadian ini tersebar, saham grup Song bisa turun lagi. Apalagi kamu itu. Bunga tinggi yang angkuh. Kamu pasti nggak mau hidupmu ternoda seperti ini, kan? Aku nggak peduli. Kalau kejadian ini bisa tukar kemewahan seumur hidup, aku nggak keberatan terjadi lagi beberapa kali. Bertemu denganmu adalah noda terbesar dalam hidupku. Kamu benar-benar membuatku muak. Sebaiknya kamu pikirkan bagaimana menjelaskan pada kakakku. Song Wenjing, sudah mengenaliku, mengapa tetap terlibat dengan Dong Yutong? Kamu benar-benar brengsek besar. Shuyan, aku pasti akan. Baik sekali. Bagaimana mungkin aku lesu karena pria? Mainkan ini. Jangan bawa pulang perasaan buruk. Aku pulang. Mama sudah pulang. Mama, Mama, akhirnya kamu pulang. Mama, kami baru saja melihat KTT ekonomi. Kamu sekarang sudah jadi idola nasional. Mama, aku akan sehebat kamu saat besar nanti. Xion. Akhirnya kamu sudah dewasa. Melihat kamu seperti sekarang. Aku merasa lega. Sayang, jangan terlalu memaksakan diri, ya. Capek, istirahat. Punya orang tua baik. 3 anak baik. Dan rumah yang baik. Aku tidak mau bersedih karena sampah seperti Song Wenjing. Aku merasa ibu sedikit aneh. Emosi ibu terlihat sangat tinggi. Biasanya ada hal yang patut dirayakan. Tidak pernah lihat dia begitu gila. Dia di halaman. Habis 2 botol anggur merah. Sekarang dia buka 1 botol sampanye. Hari ini Soyeon pasti mengalami masalah di luar. Dulu dia kecil merasa tersinggung. Pulang dan bercerita. Sekarang, dia sama sekali tidak mau bicara. Kamu jelas sudah mengenaliku. Kenapa masih terlibat dengan wanita itu, Dong Yutong? Pria busuk. Tahu begini. Aku tidak akan menyelamatkanmu saat kecil. Pria busuk, blokir semua, pergi saja. Nenek, Anda harus membelaku. Itu Song Wenjing yang menyakiti saya, kami. Kami sudah pernah berhubungan. Tapi sekarang dia. Tapi tidak mau mengakui aku. Jika demikian, keluarga kita, Wenjing bukan ada masalah di sana. Meskipun gadis ini terlihat biasa saja dan tidak cocok untuk Wenjing. Tapi kalau bisa membuat keluarga Song punya penerus, tak masalah. Dasar anak nakal. Segeralah datang padaku. Wenjing.
Dulu nenek bilang apa padamu, laki-laki harus berani bertanggung jawab. Karena hal ini sudah terjadi. Kalian pilih saja hari yang bagus. Tetapkan tanggal pernikahannya, tak disangka. Nenek Song cukup mudah dibujuk, katanya Song Wenjing. Dibesarkan nenek Song sejak kecil. Menurut neneknya, dengan begitu, Bisa dekat dengan nenek. aku pasti bisa masuk ke keluarga Song. Nenek. Aku tidak akan menikahinya bagaimanapun juga. Dong Yutong. Lupakan saja. Wenjing. Nenek sudah tua. Harapan satu-satunya nenek hanya melihatmu menikah dan punya anak. Tidak bisakah kamu memenuhi harapan nenek? Nenek aku. Nenek. Maaf. Aku tidak bisa menikahinya. Anggap saja aku tidak berbakti. Biarkan aku melawannya. Kamu. Dasar anak tidak berbakti. Mau bikin aku marah? Aku mengerti kamu. Ingin lihat aku berkeluarga. Tapi aku sudah punya orang yang kucintai. Dia bukan wanita yang duduk di sini. Tolong mengerti aku. Benar-benar gak paham. Apa sih daya tarik Dong Xuan yang manja itu? Sampai suka padanya. Song Wenjing, kamu tidak bisa lepas dari genggamanku. Om Tampan, kenapa datang? Aku tahu. Om Tampan datang untuk menemui Mami. Xiao Yi memang pintar. Bisa bantu panggil Mami ke bawah? Oke, aku akan pergi sekarang. Shuyan. Kenapa kamu datang ke... Shuyan, jangan marah. Aku dulu sangat baik padanya, karena aku anggap dia sebagai penyelamat hidupku, tidak ada maksud lain, percaya padaku ya. Kamu bersamaku, tapi masih berurusan dengan Dong Yutong. Sekarang kamu datang dan bilang salah orang. Tuan Pandren, aku punya banyak cara agar kamu mengakuiku. Tuan Pangeran, minum susu dulu, sudah malam, istirahatlah. Nona Dong. Berpakaian seperti ini di rumah tidak pantas. Pergilah dulu. Bagaimana ini? Kenapa kamu? Apakah merasa sangat panas? Biar aku melayani kamu. Selalu mencariku. Aku ingin bersamamu. Usir dia keluar. Pandren, Lepaskan aku. Pangeran, penyelamatmu, kamu tidak bisa memperlakukan seperti ini. Dia telah membantuku. Mengirimkan semangkuk sup untuknya tidak masalah. Ini sup yang saya buat untukmu. Pergi. Cepat pergi. Kamu kenapa? Mukamu merah sekali. Apakah kamu demam? Apa yang kamu lakukan? Saya telah diracuni. Sebelum saya kehilangan kesadaran. Cepat pergi. Tidak bisa. Kalau aku pergi sekarang, dia akan baik-baik saja gaya? Kalau kamu gak mau, aku bisa biarkan kamu pergi sekarang. Aku mau.
Aku mau. Dong Shuyan, rencana susahku gak mungkin biar kamu enak aja. Kamu kenapa di sini? Kita bersama semalam. Kamu harus bertanggung jawab ya. Itu aku. Pangeran tidak akan mengabaikan setelah mendapatkan segalanya, kan? Aku belum pernah pacaran. Kamu harus bertunangan denganku. Jika tidak beri saya rumah, aku akan mati sekarang. Shuyan. Jangan khawatir, Shuyan. Aku yakin cuma ada kamu. Aku nggak mikirin Dong Yutong. Nggak ada sama sekali. Terserah kamu. Nggak ada hubungannya sama. Tolong pangeran, lepaskan aku. Kalian merasa? Mami Baikaranya ne. Ini mungkin yang Sindren sarkastis. Sebenarnya ada apa sih? Kenapa Mami tiba-tiba beda sikapnya sama Om Ganteng? Padahal 2 hari yang lalu baik-baik aja. Khanteng sekarang. Menghadapi masalah abad ini. Masalah abad apa? Menebak kenapa ibu marah. Itu bisa jadi sulit ditebak. Aku nggak ketemu dia lagi. Tapi karena alasan. Harus pastikan dia nggak kekurangan. Pastikan dia nggak kekurangan. Song Wenjing. Kelihatannya kamu dan Dong Yutong cukup berbelit ya. Jadi, pangeran, jangan ganggu aku lagi. Walaupun Dong Shuyan dulu manja. Tapi aku tidak sama. Mengganggu hubungan orang, Mami. Kamu dan bicaralah. Kalau ada salah paham, perbaiki. Ayah Mami. Bukannya kamu sering mengajari kita untuk pandai berkomunikasi? Om yang tampan, tenang saja. Kami semua mendukungmu. Mami tidak boleh melewatkan Om yang tampan ini. Kita harus membantu Om agar Mami jatuh cinta. Ada ide apa? Aku punya cara. Kakak. Ingat nggak? Waktu itu kita ikut Mama pulang karena terluka. Kan? Jadi kita ulangi cara yang sama. Nggak bisa. Xiao Tian Xiao Fu. Khanteng. Asalkan kamu bisa baikan sama mama, aku nggak apa-apa sedikit sakit. Shuyan. Kenapa mereka? Alergi serbuk sari. Cepat bawa ke rumah sakit. Mama. Apakah ini surga? Mama. Aku tidak tahu apakah ini mimpi atau surga, tapi bisa bertemu lagi denganmu. Ini sangat bagus. Mama, aku akan segera mati. Aku harus meninggalkan pesan, Paman. Kau harus menjaga Mama dengan baik. Jadi aku bisa pergi dengan tenang. Ja, Mama. Kami semua bisa merasakan bahwa Paman Song benar-benar menyukaimu. Kamu harus benar-benar bersama Paman ya. Iya Mami, kamu harus bersama Paman. Saling memahami dan bersama. Saling memahami bersama. Itu harapan kami semua. Kamu harus ingat itu.
Wah, ternyata kalian bertiga pandai berakting gejala alergi ringan cepat sembuh. Lihat air mata di wajah kecil ini benar-benar menggemaskan. Baiklah kalian bertiga. Sampai-sampai khawatir setengah mati tadi. Sekarang kalian sudah berani ya, bahkan berani bohongi Mami. Oh tidak, perawat itu mengetahuinya. Karena taktik ini tidak berhasil, mari coba pendekatan lebih keras. Sekarang kita pasien, ibu akan mengalah. Hari ini, kita harus buat paman dan ibu berbaikan. Bu, kamu hari ini Harus berbaikan dengan paman Song, kalau tidak minum obat. Biarkan aku tinggal di ranjang rumah sakit. Tinggalkan dengan rasa sakit Anda. Kalau ibu nggak berbaikan sama paman, kami nggak akan minum obat. Paman ganteng, cuma itu yang bisa kami lakukan untukmu. Sisanya terserah Anda. Mulai sekarang kalian adalah anak kandungku. Suyeon. Anak-anak berharap kita kembali bersama. Jangan marah, ya. Tidak mungkin. Jangan harap. Camus, Camus, Camus. Minum obat dengan baik. Mama, saat kamu pergi terlalu cepat. Kami bertiga menjadi seperti Jung kecil tanpa rumah, tak ada yang peduli apalagi kasih sayang. Di kehidupan ini, yang paling aku harapkan adalah melihatmu bahagia. Tolong setujui permintaan kami ya. Apa maksudnya kehidupan sebelumnya dan ini? Kalian baru 5 tahun. Dari mana asal kehidupan sebelumnya? Baikanlah dengan paman, ya? Aku. Shuyan. Maafkan aku, ya? Sebelumnya salahku. Tapi aku berani jamin. Kemanapun disuruh, pasti menurut. Semuanya nurut kamu. Ayo kita baikan. Lihat, anak-anak ingin kita baikan. Kamu ngomong lebih bagus dari nyanyi, tapi kelihatannya kamu juga gak tahu salahmu di mana. Song Wenjing. Aku setuju balikan dengan kamu, hanya demi anak-anak. Setelah anak-anak keluar dari rumah sakit, kamu kembali ke tempat asalmu. Kenapa enggan berdamai denganku? Sudahlah, walaupun pura-pura. Aku bisa tetap berada di samping Shuyan selama ini, sisanya bisa dijelaskan perlahan. Baik. Mami, bukannya sudah berdamai dengan paman Song? Kenapa tidak merasakan? Aura cinta antara kalian berdua? Kamu ini pintar sekali. Orang kecil begitu. Tahu apa udara percintaan? Makan saja. Mama kok bisa bilang begitu? Jangan lihat kami masih kecil. Tapi kami tahu banyak loh. Kami tahu. Biarkan saya tanya 3 guru kecil tentang perasaan jatuh cinta. Harusnya seperti apa? Seperti kakak dan abang itu. Saling memberi makan. Tidak bisa, tidak bisa. Ini benar-benar gila. Mama, kamu belum benar-benar baikan dengan Om Ganteng, kan? Kalau begitu, aku tidak mau kembali ke rumah sakit. Kita tidur di jalan saja. Baiklah, baiklah. Aku benar-benar takut sama kalian. Ayo. Makanan dari Soyeon rasanya lebih enak daripada yang aku makan sendiri. Soyan. Semua urusan selesai. Anak-anak masih di ruang rumah sakit. Menunggu kita, ayo. Song Wenjing, jangan lupa. Kita berpura-pura sudah baik. Jangan sentuh saya. Saya belum lupa. Tapi itu bukan... Mau jemput anak-anak ya? Anakku, jangan merepotkan pangeran dari Jakarta. Hari ini keluar dari rumah sakit. Pertunjukan kita juga harus berakhir. Di mana kantor pangeran? Lepaskan aku. Kalian berani mengusirku? Apa kalian tahu siapa aku? Biarkan aku bertemu dengan Song. Kalau dia tahu. Kalian berani mengusirku, dia pasti tak memaafkan. Jangan berpura-pura, ini semua ulahmu. Presiden Song bilang jika melihatmu, jangan biarkan bertemu dia. Benar, kami dapat bonus 2.000 kalau mengusirmu. Pergi, jangan datang ke perusahaan kami lagi. Song Wenjing. Berani sekali kamu begitu kepadaku.
Bagaimana bisa hidup begini? Sekarang kamu tidak bisa lagi melihat Song Wenjing. Dongxian, Salah dia berubah dan menggoda Song Wenjing. Kalau tidak, perusahaan Dong Harusnya jadi milikku lama. Sebenarnya menurutku, fakta tak terbantahkan adalah Song Wenjing menyukai Dong Shuyan, dan Dong Shuyan cepat atau lambat akan menikah dengan keluarga Song. Sekarang daripada melawan, lebih baik langsung berbaik-baik padanya. Kau suruh aku tunduk padanya. Fang Qizhou, pergi kau. Kau. Tidak tahu yang baik dan buruk. Dongxian, aku membuat grup Dong bangkrut. Biar kamu gak pantas buat Song Wenjing. Gak akan bisa masuk keluarga Song. Nenek, ini aku. Aku benar-benar malu untuk mengatakannya. Lihatlah sendiri. Lihatlah sendiri. Hemo. Wah, anak yang baik. Cepat, cepat, cepat duduk. Benar-benar berkah dari leluhur. Anak Wenjengge urusan cinta, seperti batu di jamban, bau dan keras. Aku hampir berpikir, keluarga Song kami akan berakhir. Benar-benar kabar baik yang besar. Anak yang baik. Kapan mengetahui bahwa Anda hamil? Mengapa tidak memberitahu nenek? Jangan khawatir, aku akan membesarkanmu sampai gemuk dan sehat. Katakan saja apa yang kau inginkan. Yang penting cicitku sehat. Tampaknya wanita tua ini benar-benar ingin menggendong cicitnya. Itu membuat segalanya jauh lebih mudah. Nenek-nenek, kamu sungguh baik padaku. Bukannya aku tidak ingin datang, tapi... Apakah ada sesuatu yang tersembunyi di sini? Jangan-jangan anak nakal itu menggertakmu? Bilang padaku dengan berani. Katakan dan nenek akan membelamu. Wenjing, dia tidak mau mengakui anak ini. Di hatinya hanya ada kakakku, Dong Shuyan. Katanya selama kakakku ada, dia tidak akan menikahiku. Apalagi mengakui anak ini. Anak nakal itu. Nenek belum mati dan dia sudah berani melakukan hal yang tidak pantas ini, membiarkan darah Song kita terlantar di luar sana. Anakku bilang. Mau nenek lakukan apa? Nenek, kamu bilang kalau grup Dong bangkrut. Maka kakak tidak cocok dengan Wenjing. Begitu dia tidak akan mengganggunya lagi. Wenjing bisa kembali ke keluarga. Baik, lakukan saja begitu. Shuyan, kenapa kamu begini 2 hari ini? Aku merasa kamu agak murung. grup Dong kita. Belakangan ini entah menyinggung siapa. Ditekan dengan cara yang sangat kejam. Perusahaan tidak bisa bertahan. Sudah ditelusuri. Keluarga Song. Nyonya tua Song yang bertindak. Nyonya tua Song yang bertindak. Apa? Aku akan menelepon Song Wenjing. Tanya masalahnya apa sebenarnya. kenapa nenek tiba-tiba menekan grup Dong? Nenek sudah lama tidak urus bisnis. Mengapa menekan keluarga Dong? Akan segera pulang melihatnya. Baik. Nenek, Kamu masih tahu jalan pulang. Keluarga Dong mencari kamu. Kenapa kamu menekan keluarga Dong? Bisakah beritahu alasannya? kenapa? Kalau bukan karena kesalahan kamu buat, Bisakah saya melakukan ini? Jangan salahkan nenek juga. Nenek melakukan semua ini demi saya dan anak dalam kandungan. Menekan keluarga Dong demi anak. Apa yang terjadi antara aku dan kamu? Berani-beraninya datang ke rumahku menipu nenek. Kamu sungguh keterlaluan. menurutku, yang keterlaluan itu kamu. Terpikat seorang wanita sampai bingung tidak tahu apa-apa. Apa di matamu masih ada nenek dan keluarga Song? Kenapa bicara begitu, nenek? Tentu saja. Yutong memang hamil. Kalau kamu anggap aku nenekmu, Jangan urusi masalah ini lagi. Yang benar rawat Yutong dengan baik. lagi pula dia mengandung anakmu. Nenek, saudara.
Keputusan ini sudah saya buat. Keluarga Dong harus bangkrut. Kamu tidak boleh campur tangan. Maaf Paman Bibi Shuyan, maaf Paman Bibi, ini memang ulah nenek saya. Tapi dia diprovokasi oleh Dong Yutong, ini bukan kemauannya sendiri. Wah, ini buruk. Jika benar Nenek Song yang melakukannya, keluarga Dong mungkin dalam bahaya. Dia dulu terkenal sebagai wanita besi. Kali ini, Dia tidak akan mudah melepaskan kita. Pindahkan semua aset. Atas nama anak-anak, dirikan perusahaan baru. Tapi hal ini perlu bantuanmu. Pantau aset luar negeri, agar tidak memicu kecurigaan Nyonya Song. tidak akan ada masalah. Rumah baru kelihatan lebih bagus. Dulu, untung ada usulan Shuyan. Kita ikut arus besar di pasar valuta asing. Kekayaan kita meningkat beberapa kali. Kubilang, anak perempuanku, tidak mungkin jadi orang tak berguna. Ternyata benar, karena dia kecil dulu. Belum mengerti aja. Nenek, aku dengar ada proyek perumahan baru yang disebut Long Hu Tianyu. Hanya ada 6 villa yang direnovasi di sana. Itu adalah kawasan villa terbesar di ibu kota. Aku sangat suka, baik. Masalah ini, kamu tidak usah khawatir. Setelah nenek urus semuanya. Kamu tinggal saja. Terima kasih, nenek. Saya mau villa nomor 3 yang paling besar. Nenek. Villa yang dilirik Nona Dong sudah dibeli orang. Bukan hanya nomor 3. Bahkan yang mirip nomor 3, nomor 1 dan 2. Juga sudah dibeli orang. Bagaimana ini? Sewa aja satu. Yang penting dia tenang setelah waktu bersama ini. Aku rasa dia bukan orang yang cocok untuk masuk keluarga Song. Ya ampun. Ini villa baru kamu? Yutong, Aku sungguh iri padamu. siapa bilang tidak? Rumah di Bahkan orang tua aku pun tidak rela membelinya. Apa yang begitu rumah mewah. nanti aset atas nama saya akan semakin banyak. Kenapa dia datang? Bukankah ini kakak perempuanku yang baik? Kenapa makan daun sayur? Ngomong-ngomong, kamu ngapain di sini? Tidak bisa bertahan hidup lagi. Datang ke sini minta belas kasihan. Cepat pergi. Di sini tidak ada. Roti kukus berjamur untuk. Ternyata rumah ini disewakan ke Dong Yutong. Menarik sekali. Menagih biaya properti villa nomor 1. Totalnya adalah 138 juta. Pemiliknya, 138 juta. kenapa begitu banyak? Tentu saja. Ini adalah villa bergengsi, Mencakup seluruh Kyoto. layanan properti terbaik. Apakah Anda pemilik? Kalau begitu, silakan bayar biayanya ya. Saya. Yutong, Bayar biaya propertimu. Sekalian kasih. seberapa kuat keuanganmu? Sekarang kamu dan dia beda tingkatan, kamu gak bisa bayarkan. Kali ini aku lihat orang pelit di kawasan elit. Tentu saja dia tidak bisa bayar karena saya adalah pemilik. Dong Xian. Apa kamu sudah gila? Keluarga Dong sudah bangkrut. Semua orang tahu ini. Bagaimana mungkin kamu masih bisa beli? Villa ini. Benar-benar. Sekarang berbohong pun tidak ada rancangan lagi, ya? Pemilik villa nomor 1, 2, dan 3. Maafkan kesalahan saya tadi, tahun ini kami akan memberikan 10 kali layanan pembersihan rumah gratis. Mohon dimaklumi. Silakan gesek kartu. Kalian berdua. Masih ingin dibicarakan. Kami ada urusan. Pamit dulu ya. Tidak. Keluarga Dong sudah bangkrut? Bagaimana bisa membeli rumah? Karena kebangkrutan itu palsu. Kamu ini bodoh sampai tidak bisa menebaknya. Dong Yutong, apa yang kamu lakukan? Sudah selesai semua. Jangan kau berani mengganggu ibuku. Kenapa begitu? Aku pura-pura hamil masuk keluarga Song, meyakinkan nenek dan istri, kenapa keluarga Dong hidup lebih baik dari kami. Kenapa begitu? Baiklah, akhirnya hari ini aku tahu wajah asli kamu. Masalamu. Nenekku sudah tahu dan dia akan segera datang.
Aku sudah baik sekali padamu, tidak menyangka kau menipuku. Tapi tidak apa-apa, darah keluarga Song tidak pantas dimiliki oleh wanita seperti kamu. Aku membuatmu tak punya tempat. Di seluruh Kyoto, Seseorang. Bawa pergi. Jangan sentuh aku. Lepaskan. Shuyan. Selama ini aku terus memikirkan. Apa sebenarnya alasannya? Membuatmu terus mengabaikanku. Sekarang aku akhirnya mengerti. Di antara kita tidak seharusnya ada rahasia. Mungkin kamu sudah menyadarinya. Tapi aku tetap harus memberitahumu sendiri. Shuyan. Sebelumnya aku punya hubungan semalam dengan Dong Yutong. Dia terus mengancamku dengan hal ini. Jadi aku terpaksa mengikuti maunya. Tunggu dulu. Tunggu. Malam itu kita bersama. Bukan dia denganmu. Dong Yutong sialan ini. Bikin aku khawatir begitu lama. Juga membuat kita salah paham begitu lama. Hore. Ibu dan Om Ganteng akhirnya baikan. Aku cinta kamu. Maukah kamu izinkan aku memberimu sebuah rumah? Kalau begitu aku. Dengan berat hati setuju.